Pasti Pak Gus. Ya. Silakan duduk nih Pak Gus. Okay. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Gus? Astung karo baik. Nah, Pak Gus tujuan yang hari ini Pak Gus yang diskusi kecil dengan Pak Gus terkait dengan persiapan observasi pembelajaran yang akan Pak Agus laksanakan kelas 4 mata pelajaran agama. Nah, dalam percakapan kita kali ini yang akan bagi menjadi 4 poin Pak Agus. Yang pertama fokus pada profil lulusan dan karakter. Kemudian yang kedua tentang strategi pedagogis dan era digital. Kemudian yang ketiga ekosistem kelas dan kemitraan. Kemudian yang keempat tentang asesmen dan umpan balik. Sudah siap Pak Gus? Ya, siap. Terima kasih. Untuk yang nomor 1 Pak Gus, dari data 8 dimensi profil lulusan ini ada keimanan, kemudian kewargaan, ada kreativitas, ada penalaran kritis, kemudian kolaborasi, kemandirian, kemudian ada kesehatan dan komunikasi, yang mana nanti yang menjadi fokus utama atau hal yang ingin Pak Agus tonjolkan dalam pembelajaran nanti. Dari dimensi profil kelulusan itu nanti yang akan tonjolkan itu yang pasti yang pertama tentang keimanan, karena kan dari agama kan pasti menyangkut tentang rasa bakti terhadap pura. Kemudian yang kedua tentang kewargaan, tentang pelestari, di sana akan ada tentang pelestarian warisan budaya. Jadi yang Pak Agus akan tonjolkan di sini yang pertama tentang keimanan, karena bulan mengajar di pendidikan agama Hindu dan pasti kan ketuhanan dulu. Kemudian yang kedua tentang kewargaan Pak Agus. Nanti Pak Agus akan melihat bagaimana sikap atau perilaku siswa sehari-hari terkait dengan pelestarian pura, kemudian istilah ngayahnya mungkin di kehidupan rumahnya masing-masing. Bisa dilanjutkan Pak Agus? Bisa. Nah, apakah dalam perencanaan dalam modul yang Pak Agus buat itu sudah sepenuhnya mencerminkan target kompetensi yang ingin dicapai oleh murid? Target sudah selaras, sudah sesuai dengan modulnya juga. Cakup di mana dalam modul kan sudah mencakup tentang pemahaman siswa dalam struktur pura nanti yang kabarkan gitu. Bagus. Kalau bisa saya tanyakan, Pak Agus membuat modulnya Niki, apakah membuat secara mandiri atau mungkin mencari-cari di internet atau AI dan sebagainya, Pak Agus modif sedikit seperti apa, Pak Agus? Kalau dari segi modul memang sudah ada dari KKG guru agamanya sudah memberikan modul, kemudian yang revisi sedikit biar mengenal sesuai dengan karakter siswa di kelas 4 yang nanti akan ajarkan seperti itu. Jadi Pak Agus revisi sedikit-sedikit guys, sesuai dengan kondisi atau karakter murid kita di kelas 4. Terima kasih Pak Agus. Kemudian bagaimana strategi Pak Agus dalam memuliakan murid? Nah, niki saat proses belajar mengajar nanti, bagaimana sih strategi Pak Agus agar murid merasa dihargai dan termotivasi? Strateginya tentu dalam yang melakukan pengajaran itu tentu memberikan sebuah apresiasi apabila siswa dapat memahami apa yang diajarkan, nanti saya akan berikan apresiasi seperti itu kan. Ini penguatan biar nantinya anak-anak lebih semangat dalam menjalankan apa yang akan saya berikan sehingga dengan itu diharapkan kemampuan anak dapat memahami nanti pembelajaran yang saya berikan. Jadi memberikan apresiasi berupa penguatan, mungkin dengan tepuk tangan dengan verbal mungkin bagus dan sebagainya bagus. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana Bapak Agus nanti menyesuaikan langkah-langkah pembelajaran, karena murid kita kan unik Pak Agus, ada yang cepat belajar, ada yang lambat belajar, mungkin ada yang aktif, mungkin ada yang pendiam. Nah, sehingga prinsip pembelajaran bermakna ini bisa tercapai. Kalau menyesuaikan dari segi materi, yang kan nanti akan mengajarkan areal tempat suci. Jadi untuk tempat suci, anak-anak kan sudah pasti paham tentang pura. Nanti sana yang akan jelaskan nanti anak-anak untuk mempraktekkan di pura seperti apa bagi bagian tempat suci. Kalau anak-anak sudah tahu kan
tahu karakter pura itu seperti apa, nanti sana anak akan belajar tentang makna areal pura tersebut. Karena areal tempat suci, karena anak-anak kita sudah sering sering ke pura dan sebagainya untuk sembahyang dan tangkil ke pura, jadi di sana Pak Agus ajarkan sehingga menjadi bermakna Pak Agus bagi dirinya, bukan hanya hayalan kan seperti sudah dilakukan hampir setiap hari kalau di sekolah di Padmasana kita sembahyang. Terima kasih Pak Agus. Nah itu untuk tahap pertama Pak Agus, atau poin pertama sudah kita diskusikan. Nah sekarang kita lanjut ke poin yang kedua tentang strategi pedagogis dan digitalisasi. Bisa dilanjutkan Pak Agus nih? Bisa. Nah Pak Agus, dalam pembelajaran nanti metode atau model pembelajaran seperti apa yang Pak Agus pilih sehingga materi bisa tersampaikan secara efektif dan menarik bagi murid kita? Nah dalam nanti pada saat mengajarkan itu tentu dia akan menggunakan materi kontekstual teaching atau metode tekstual itu kan langsung ke teksnya, langsung ke tekstualnya, kenyataannya sedemikian. Nanti diharapkan harapan tiang itu tentu murid itu dapat mengaitkan materi dan pengalaman dalam kesehariannya. Jadi kebetulan materi yang Pak Agus ambil sangat kontekstual, bagus karena sudah dilakukan oleh murid-murid hampir setiap hari Pak Agus. Luar biasa. Apakah dalam sesi observasi nanti Pak Agus menggunakan media digital seperti misalnya video pembelajaran atau mungkin game dan sebagainya untuk membantu siswa dalam memahami materi Pak Agus? Itu pada saat nanti yang observasi itu dia menggunakan media digital karena kan kita sudah mempunyai smart TV-nya juga. Nah, itu nanti akan dia manfaatkan. Sana dia akan tayangkan sebuah video pertama, kemudian apa namanya itu PowerPoint. Nah, dengan seperti itu diharapkan anak-anak lebih cepat memahami nanti materi yang saya berikan. Jadi Pak Agus menampilkan video berupa video YouTube video YouTube. Kemudian ada PPT juga yang ditampilkan di PID ini layar digitalnya ya. Sudah menggunakan media digital. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana cara Pak Agus memastikan murid itu sudah memahami konsep secara mendalam, kemudian dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata mereka? Untuk nanti setelah pembelajaran nanti dia akan kasih nanti sebuah kuis untuk memahami materi selama yang ajarkan. Dengan kuis tersebut yang nanti akan cantumkan bagaimana bentuk pura, struktur pura. Jadi diharapkan anak belajar dengan kuis tersebut, sehingga kalau menggunakan kuis atau pasti tertarik secara langsung seperti itu. Jadi Pak Agus nanti untuk memastikan murid memahami konsep secara mendalam ke dengan bentuk penilaiannya nanti disebut berupa kuis Pak Agus yang terkait dengan materi yang disampaikan. Oke Pak Agus, tahap 2 sudah selesai, kita lanjut ke poin 3 sekarang ke ekosistem kelas dan kemitraan. Bagaimana upaya Pak Agus dalam menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, serta membangun kemitraan atau kerjasama antar murid, di mana kerjasamanya ini positif Pak Agus? Nah, setelah menciptakan suasana seperti ini, yang harapkan kan nanti anak-anak dapat berkolaborasi antar teman. Supayanya di sana akan tercipta sebuah kelompok, akan tercipta suasana yang tentu suasana yang aman, religius seperti ini. Nanti dengan hal seperti itu, dengan belajar kelompok, diharapkan dapat memahami sebuah materi yang itu akan dapat bermanfaat bagi anak-anak. Kan bagus dengan kelompok pada murid kelompoknya nih bagaimana Pak Gus? Apakah homogen atau heterogen? Mungkin apakah laki-laki semua atau mungkin yang tingkat pemahaman materinya yang lebih cepat semua atau dikumpulkan atau bagaimana? Kalau tiang dalam bentuk kelompok tentu homogen ya, nanti tiang akan tunjuk biar ada dalam satu kelompok juga ada yang menguasai, ada yang heterogen bervariasi. Iya bagus ya. Nah, itu tentang ekosistem kelas sudah Pak Agus. Jadi Pak Agus melalui pembentukan kelompok yang heterogen dengan kemampuan yang berbeda tapi dalam satu kelompok. Nah sekarang kita lanjut ke poin yang terakhir Pak Agus tentang asesmen dan umpan balik. Bagaimana Pak Agus mengukur bahwa tujuan pembelajaran itu sudah tercapai
apakah ada kriteria yang Pak Agus gunakan dalam asesmen? Mengenai keterukuran itu tentu yang harapkan dari pembelajaran yang berikan dapat tercapai melalui sebuah game edukasi yang tadi yang itu nih. Di akhir sesi tentu dia akan mengukur pemahaman siswa melalui sebuah game dengan diharapkan dengan menjawab game edukasi yang saya berikan, diharapkan anak-anak dapat mengukur sejauh mana kemampuan study dik. Jadi Pak Agus menggunakan game ya biar anak-anak tertarik kan, itu antusias kalau kita pakai game karena anak-anak masih suka main game kan. Luar biasa Pak Agus. Jadi Pak Agus menggunakan game. Kalau boleh saya tahu gamenya berbentuk apa Pak Agus, dari aplikasi mana itu? Kalau gamenya yang pakai di aplikasi Wordwall. Wordwall bagusnya ya. Di sana dia akan lihatkan sebuah gambar-gambar, nanti anak memilih ada sebuah soal, nanti menyebutkan gambar apa yang saya ambil, yang tayangkan, gitu. Nanti anak menjawab. Biasa. Nah, pertanyaan terakhir saya Pak Agus, bagaimana rencana Pak Agus dalam memberikan umpan balik kepada murid? Nah, murid kita kan ada yang sudah selesai belajar dan ada yang masih mengalami kesulitan. Nah, bagaimana Pak Agus nanti memberikan umpan balik seperti itu? Jadi melalui umpan balik ini tentu dia akan memberikan sebuah penguatan setelah kita belajar tentang aplikasi game tersebut, menjawab sebuah game. Tentu anak-anak yang diharapkan kalau memang ada anak yang merasa belum memahami sebuah materi, tentu yang akan berikan sebuah penjelasan tambahan kembali, menguatkan kembali materi apa yang telah yang jelaskan seperti itu. Nah, dengan hal demikian saya harapkan agar siswanya itu pada saat itu semua memahami dulu sampai sejauh mana materi yang saya berikan. Jadi intinya Pak Agus yang sudah memahami materi akan Pak Agus berikan penguatan, kemudian yang belum menguasai materi Pak Agus akan menjelaskan kembali. Ya, luar biasa Pak Agus. Jadi dengan diskusi kita kali ini yang mungkin cukup singkat, kecil Pak Agus, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita dan terutama bagi murid-murid kita Pak Agus. Nah Pak Agus, mungkin percakapan kita kali ini cukup sekian dulu. Nanti tiang tunggu actionnya Pak Agus nanti di kelas, yang observasi Pak Agus ya. Terima kasih Pak Agus. Mari kita akhiri dengan para Musanti. Om Santi.